Di politik sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa. Fasilitas yang didapatkan hanya perlindungan pas pampres terhadap dirinya dan keluarga, hanya itu saja. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara, dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen, dan menurut saya itu tidak akan menguntungkan buat dia. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Siapa yang nggak kaget walaupun sudah didukung puluhan partai politik Impus dan bahkan ditambah dukungan dari Presiden Jokowi, tetapi juga tidak mampu menaikkan elektabilitas dari jagoannya Jawa Tengah. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini, guys. Bismillah. Naik suaranya. Itu Ini, tanggapannya guys. dari Pak Andika sendiri. Naik, guys. Ya dari awal Mas ya, dari awal setiap survei pasti kita lihat dengan teliti dan kita justru menjadikan hasil survei itu yang bermacam-macam sebagai evaluasi. Karena apa? Karena penting. Saya justru membuka diri, jadi tidak malah milih-milih mana enggak. Setiap survei versi apapun kita lihat dengan teliti. Nah, justru itu kita jadi semakin tahu. Oh, kelemahannya apa? Di awal-awal ya, kira-kira 2 bulan yang lalu itu kan kita itu ingin tahu kenapa kita tertinggal. Waktu itu kan kita jauh tertinggal. Nah, justru kita jadi tahu. Oh, kelemahannya misalnya belum dikenal dan seterusnya. Itu yang kemudian kita perbaiki secara bertahap. Saya akhirnya menyadari bahwa nampaknya pasangan Andika dan Hendy ini punya satu senjata rahasia yang sudah dilancarkan di mana-mana di berbagai daerah dan kemudian itu bahkan tidak disadari oleh kubu Lutfi dan Tajiasin. Apa ini, guys? Jadi kubu Lutfi dan Tajiasin ini kan sudah setahun lebih gitu ya. Mereka punya tim, sudah pasang baliho, relawan ada di mana-mana. Tapi tidak menyadari serangan-serangan narasi yang dilancarkan oleh Andika, Hendy, dan ini sangat telak sekali. Dimana kalau masyarakat mendengar narasi ini, itu mereka langsung oke dengan Andika dan Hendy. Dan itulah yang nampaknya membuat pasangan Andika Hendy meskipun baru dikenalkan bulan Agustus lalu, ini sekarang sudah bisa mengungguli elektabilitas dari pasangan Lutfi dan Tajiasin. Jadi ini menarik. Jadi ketika saya bicara dengan Pak Hendy di video sebelumnya, kalian kalau nonton, saya juga sempat menanyakan soal bagaimana supaya Jawa Tengah ini turun masalah-masalah punglinya yang ini kemudian diresahkan oleh banyak orang. Dan Pak Hendy sudah menjawab bahwa harus ada peningkatan pendapatan kepada ASN gitu ya. Sudah pernah dilakukan di Semarang sebagai wakil wali kota dan wali kota. Pak Hendy ini sudah menerapkan dan sudah jalan gitu ya, sehingga itu nanti bisa dikopi ke Pemprov dan bisa langsung dijalankan dan itu mudah saja untuk kemudian dilaksanakan. Dan setelah itu katanya kita berharap agar masalah pungli ini bisa turun karena kemudian para pejabat-pejabatnya atau ASN-nya itu sudah mendapatkan pendapatan yang layak gitu. Jadi ya itu salah satu solusinya. Saya nggak berpikir bahwa masalah pungli yang dibahas oleh banyak sekali tim sukses Andika dan Hendy ini kemudian menjadi satu senjata rahasia yang tidak disadari oleh kubu Lutfi dan Tajiasin. Bahkan saya juga sebelum nonton video Pilgub debat Cagup Jateng kemarin, saya juga nggak menyadari itu gitu. Tapi setelah saya nonton perdebatan antara Tajiasin dengan Pak Hendy gitu ya, di mana menurut Pak Hendy ini pejabat-pejabat atau ASN di Pemprov itu belakangan banyak yang pengen pindah ke Pemkot Semarang. Padahal biasanya seharusnya itu ASN dari Pemkot Semarang lah yang pengen naik ke Pemprov. Ini dalam beberapa tahun terakhir malah kebalik. Yang dari Pemprov pengen ke Pemkot. Kenapa? Katanya karena TPP atau tambahan penghasilan pegawai di Semarang itu jauh lebih besar dibandingkan di Pemprov. Jadi daripada mereka berada di Pemprov, ini banyak yang berbondong-bondong pengen masuk ke Pemkot. Dan ini yang dibahas dan ditanyakan gitu. Nah, jawaban dari Tajiasin itu jawaban yang ngawang-ngawang gitu. Karena kalau kita baca dari pernyataan Pak Hendy gitu, yang fokus kepada tambahan penghasilan pegawai ini dengan TPP istilahnya, itu kan menunjukkan bahwa ini adalah satu masalah real di
ASN kita bahwa ya mereka itu kenapa kemudian melakukan pungli gitu ya. Ya karena memang secara pendapatan mereka masih merasa kurang gitu ya. Bukan karena mereka rakus dan sebagainya, memang ternyata memang merasa kurang gitu. Nah, setelah itu barulah kemudian kita bisa melihat solusinya adalah dengan TPP ini, tambahan penghasilan pegawai. Tapi dari Taj Yassin yang kemudian ingin menambah pendidikan akhlak dan moral dan sebagainya, ya itu penting gitu. Tapi percuma kalau kemudian kita memberikan satu pendidikan akhlak dan moral, tapi uang kesehariannya, uang bulanannya ini memang kurang gitu. Jadi omong kosong kita bicara jangan korupsi, jangan pungli dan sebagainya, tapi pendapatannya emang nggak ada, uangnya emang kurang mereka gitu. Sehingga solusi dari Pak Hendy ini sebenarnya lebih lebih masuk akal gitu. Tapi bukan soal solusi TPP-nya, bukan soal sistem yang sudah dilaksanakan di Pemkot Semarang oleh Pak Hendy, tapi lebih kepada isu punglinya. Saya ini dari kemarin gitu ya, saya coba renungkan kenapa isu pungli ini selalu menjadi satu materi relawan-relawan atau tim sukses dari Andika dan Hendy. Concern mereka itu sangat besar sekali soal masalah pungli gitu. Inilah yang saya sebut sebagai satu senjata rahasia yang tanpa kita bicara soal kejelekan lawan gitu ya, soal hal negatif tentang lawan, itu langsung terasa. Ini otomatis gitu. Jadi ketika kita bicara soal pungli, kita ingin Jawa Tengah ini bebas dari pungli. Kita ingin masalah pungli ini bisa ditekan dan diselesaikan. Meskipun solusinya adalah TPP, yaitu tambahan penghasilan pegawai, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy, tapi dalam benak masyarakat ketika kita bicara soal pungli, itu yang diingat polisi. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Saya juga coba tanya ke masyarakat. Kalian bisa coba cek gitu ya. Tanyakan ke teman-teman kalian. Ketika kalian bicara soal pungli gitu ya. Yang ada dalam kepala masyarakat apa? Polisi. Kenapa? Karena yang melakukan penilangan, yang melakukan pencegatan di jalan-jalan, di daerah-daerah, di pelosok desa itu kan selalu memang polisi lalu lintas gitu ya. Terlepas mereka itu benar atau salah atau tilangnya itu resmi atau gak resmi dan sebagainya. Masyarakat gak bisa membedakan itu. Karena masyarakat gak tahu. Mereka taunya mereka suruh bayar, selesai. Dan 100% saya melihat gitu ya. Kalian coba bisa cek juga di survei kalau perlu gitu ya. 100% masyarakat yang terkena tilang gitu ya. Terserahlah mereka ini nggak bawa STNK, nggak bawa helm, nggak bawa apapun lah gitu ya. Mereka salah atau benar gitu ya. Sesalah-salahnya masyarakat di daerah yang kemudian kena tilang karena lampunya nggak hidup atau lampunya salah atau nggak ada plat nomornya dan sebagainya. Itu 100% masyarakat nggak terima dan menganggap bahwa tindakan penilangan itu adalah sebagai sebuah kesalahan. Sehingga masuknya menjadi pungli. Jadi kalau ada orang bicara soal pungli gitu ya, dengan solusi kita menaikkan tambahan penghasilan pegawai gitu ya, kita akan naikkan penghasilan pegawai supaya mereka tidak melakukan pungli dan sebagainya. Tapi di kepala masyarakat, ketika isu ini disampaikan, yang ada dalam kepala mereka adalah soal polisi. Ini saya juga gak ngerti kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Inilah yang saya sebut sebagai senjata rahasia. Tim Andika dan Pak Hendy, relawan-relawannya, tim sesnya, tidak pernah menjelek-jelekkan Pak Lutfi dengan latar belakang polisinya gitu ya, karena memang dari kepolisian. Mereka nggak melakukan itu. Tapi dengan isu pungli ini, itu otomatis dalam benak masyarakat. Mereka jadi otomatis anti dengan Pak Lutfi. Jadi ya, inilah yang saya sebut sebagai satu senjata rahasia yang tidak disadari oleh banyak orang, sehingga kemudian sekarang jadi banyak yang kebingungan kenapa survei dari Pak Andika dan Hendy jadi tiba-tiba naik katanya. Oke guys, jadi demikian tadi mungkin dikatakan sebuah senjata rahasia dari pasangan Andika Perkasa dan Hendy guys. Yang mana sekarang surveinya unggul dari pasangan Lutfi Taj Yassin. Memang sangat mengejutkan guys, tiba-tiba elektabilitas Andika Perkasa Hendy itu unggul dari pasangan Lutfi Taj Yassin. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor 1 Andika Perkasa buka suara merespon hasil survei terbaru yang mencatat keunggulan dari lawannya Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng 2024.
Litbang Kompas mencatat Andika Hendar Prihadi elektabilitas 28,8%. Mereka unggul tipis dari Lutfi Tatyasin yang diusung dari partai-partai koalisi Indonesia Maju atau Kimplus dengan elektabilitas 28,1%. Jadi menurut kalian gimana guys soal kemenangan sementara survei elektabilitas dari calon pilkada di Jawa Tengah ini guys? Apakah ini benar-benar efek dari Bapak Jokowi ini sudah luntur? Menurut kalian gimana guys? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.